Kata Nabi Muhammad SAW, semua anak Adam itu khata, selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa, bahkan mungkin dengan dosa dan kesalahan yang sama. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau selalu bersalah, selalu berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kita ingin mengulang satu prinsip di antara prinsip-prinsip dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya berkaitan dengan sikap pertengahan yang harus kita miliki terhadap para pelaku dosa besar. Karena bisa jadi pelakunya adalah kita, bisa jadi pelakunya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak boleh kemudian kita memiliki sikap yang terlalu berlebihan, juga kemudian sebaliknya jangan juga terlalu meremehkan. Tapi sebelum masuk pada bahasan itu, ada dua prinsip dulu yang Ilun sampaikan berkaitan dengan iman. Yang pertama berkaitan dengan definisinya, bahwasanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, pelafalan dengan lisan, dan kemudian praktek yang dilakukan oleh anggota badan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, menceritakan tentang landasan dari definisi ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Awwaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman.
Kata Nabi Muhammad SAW, iman itu terbagi menjadi 73 cabang lebih. Dan yang paling tingginya adalah perkataan La ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah bagian dari iman. Inilah hadis yang melandasi akan prinsip yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya iman itu keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian dilafalkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan. Anda beriman, maka Anda harus beramal. Ketika Anda beramal, itu bukti iman Anda. Karena iman dan amal selalu berbarengan datangnya dalam firman Allah. Selalu Allah gandengkan, selalu bersama. Sama seperti selalu digandengnya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sama seperti selalu digandengnya esakanlah Allah dan berbaktilah pada orang tua. Maka perkara iman dan amal saleh ia selalu berbarengan. Prinsip kedua, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman di hati-hati orang-orang yang beriman. Karena kala itu mereka mau perang. Supaya apa? Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata mengomentari ayat ini, bahwasanya dalam ayat ini ditunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bisa bertambah. Maka sebuah kelaziman kata beliau, jika sesuatu itu bisa bertambah, maka kapan-kapan dia bisa berkurang. Inilah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam itu selalu bersalah, selalu berdosa. Kata khata' itu bukan satu kali bersalah, satu kali berdosa, tidak. Khata' itu menunjukkan akan selalu terulangnya dosa. Semua kita melakukan. Ada yang besar, na'udzubillah, dan juga tentunya ada yang kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, semua anak Adam itu khata', selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa, bahkan mungkin dengan dosa dan kesalahan yang sama. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau selalu bersalah, selalu berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu, ruh masih dikandung badan, matahari belum terbit dari barat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Yugharghir adalah ketika ruh sudah sampai kerongkongan. Di mana ketika sudah sampai kerongkongan kemudian seorang beriman sudah terlambat. Seperti berimannya Fir'aun kepada Tuhannya Musa dan Harun, Allah Subhanahu wa taala sudah terlambat. Ruh untuk kita semua ya alhamdulillah masih dikandung badan. Ini persyaratan secara individu, tapi ada yang secara umum, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Kata Nabi Muhammad SAW, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah menerima taubatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan dosa, maka sering kita mendengar istilah dosa-dosa besar.
Maka definisi yang paling mudah untuk memahaminya adalah perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga kemudian diikuti oleh tabi'in. Di antara mereka ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Mereka menyebutkan bahwasanya al-kabair kullu ma khatama Allah subhanahu wa ta'ala biqaulihi fil Qur'an binarin aw bighadabin aw bila'natin aw bi'adzab. Dosa besar adalah, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diikuti seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, adalah dosa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Dan kalau boleh kita tambahkan, Nabi Muhammad dalam sabdanya. Semua dosa, semua kemaksiatan yang Allah akhiri pada firman-Nya, yang Nabi Muhammad akhiri pada sabdanya dengan ancaman Allah. Entah itu dengan ancaman neraka, entah itu dengan ancaman kemurkaan Allah, ancaman laknat dari Allah, dan juga azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat manapun, di hadis yang pian baca, hadis apapun, kalau misalnya ada ancaman-ancaman, baik itu dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian di ujungnya atau mungkin bahkan di awalnya, diawali dengan ancaman-ancaman berikut ini, yaitu neraka Allah, murka Allah, laknat dari Allah, azab Allah, yakinlah itu dosa besar yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Begitu banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala, juga sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang hal tersebut. Ulun ambil salah satu contoh di antaranya. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 orang yang nanti di hari kiamat tidak Allah akan ajak bicara, tidak Allah akan lihat kepadanya, tidak akan Allah sucikan dirinya, dan untuknya azab yang sangat pedih. Perhatikan poinnya. Ada ancaman azab, tapi kan disebutkan di awal. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Al-ushaimitu zani wal-'ailul mustakbir wal malikul kadzab." Orang yang sudah tua tapi pezina, orang yang kemudian miskin tapi sombong, dan seorang pemimpin yang pendusta. Fokuslah kepada perkara zinanya, perkara sombongnya, dan kemudian dustanya. Tapi kalau misalnya zina ini, sombong ini, dusta ini, sebenarnya motivasi melakukannya sudah lemah karena dia tua, lemah untuk berzina. Motivasi sombongnya sudah lemah, dia miskin, untuk apa sombong? Apa yang disombongkan? Dia pemimpin, ngomong jujur aja umat akan ikut, untuk apa berdusta? Dorongan orang-orang ini untuk melakukan dosa besarnya lemah, tapi masih dilakukan, maka iman akan turun sangat jauh. Tapi inilah ancaman dari Nabi Muhammad SAW disebutkan di awal. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Apalagi kemudian motivasi bermaksiatnya lemah masih mereka lakukan. Sudah tua masih berzina, miskin tapi sombong, pemimpin tapi kemudian berdusta. Padahal ketika mereka, yakni kalau melihat motivasinya, sudah lemah semua. Sombong, untuk apa Anda sombong? Apa yang Anda sombongkan? Anda miskin. Zina, untuk apa Anda berzina? Walaupun tentunya ketika orang yang muda berzina kemudian boleh, tetap haram. Bukan lumrah, tetap haram. Tapi yang di sini kita bahas dosanya jauh lebih dalam. Imannya jauh lebih jatuh dan turun. Dan untuk pemimpin, untuk apa berdusta? Rakyat ini ikut Anda, bawahan ini ikut Anda. Anda Anda berbicara jujur, mereka mendengarkan Anda. Untuk apa bohong? Motivasinya lemah untuk berdusta. Maka imannya akan jauh turun ke bawah. Ini contoh yang menyebutkan tentang definisi yang kita sebutkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka poin yang terakhir,
berkaitan dengan kemudian bagaimana sikap kita. Bisa jadi na'udzubillah kita melakukan dosa besar itu. Mungkin kemudian orang tua kita melakukannya, pasangan kita, anak kita, teman kita, bagaimana kemudian kita bersikap? Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk kita dan juga kaum muslimin. Insyaallah kita akan sebutkan di khutbah yang kedua. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah kedua kita ingin sebutkan inti bahasan kita, yaitu sikap pertengahannya ahlus sunnah dalam perkara para pelaku dosa besar. Karena bisa jadi pelakunya kita, bisa jadi pelakunya orang terdekat kita. Maka kita harus adil dalam bersikap, karena mereka juga pasti mengharapkan keadilan itu. Bagaimana kita menyikapi mereka? Maka ahlus sunnati wal jamaah, prinsip kita berkaitan dengan para pelaku dosa besar ini adalah sikap pertengahan, tidak berlebihan seperti orang-orang Khawarij dan juga kemudian Mu'tazilah, juga tidak terlalu meremehkan seperti orang-orang Murji'ah. Di mana orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali, gak ada itu iman naik turun, ada atau tidak ada. Ketika seorang kemudian melakukan salah satu dosa besar, maka bagi orang Khawarij ini, bagi orang Mu'tazilah ini keluar dari Islam. Karena iman itu harus ada atau tidak ada sama sekali. Maka sekali seorang muslim melakukan dosa besar apapun itu bentuknya, keluar dari Islam. Ini berlebihan, ini ghulu. Juga bukan seperti orang-orang Murji'ah yang sangat meremehkan perkara dosa. Karena bagi mereka yang namanya iman cukup diyakini di hati, maksimal dilafalkan dengan lisan, gak perlu beramal. Cukup yakini kewajiban ini dan itu, amalnya gak usah. Akhirnya bagi mereka yang soleh dan yang tidak sama, yang taat dan yang tidak sama, bahkan muslim dan kafir sama. Bagaimana bisa disamakan? Sesama muslim saja tidak bisa kita samakan. Sekarang saja kita melihatnya, ya, kita sedang Jumatan di luar sana, terlepas dari orang mungkin musafir, ada yang memilih enggak Jumatan, muslim dia. Anda misalnya menjalankan salat berjamaah 5 waktu di masjid, yang lain buru-buru kemudian salat, enggak salat dia, muslim, sama, enggak bisa sama. Ada yang kemudian yakni memasang ya wakernya untuk bangun subuh, bahkan mungkin 4. Handphonenya dia nyalakan alarmnya, di arlojinya dia nyalakan alarmnya. Kemudian di mana lagi? Istrinya dia pesani, bangunkan saya setengah jam atau 1 jam sebelum azan. Berusaha dia untuk bangun subuh dengan memasang begitu banyak alarm. Yang satunya buru-buru. Istri punya dia alarm di arloji, ada dia handphone 3. Tapi semuanya mati. Tidak ada yang membuat dia kemudian pergi ke masjid. Masjidnya di samping rumahnya, musholanya di dekat rumahnya. Kemudian bisa disamakan ini? Nggak bisa sama. Sesama muslim saja tidak bisa kita samakan. Bagaimana keyakinan orang-orang Murji'ah ini menyamakan kaum muslimin dengan orang kafir? Kita beriman kepada Allah, dia tidak, kok sama? Kita ngikut Nabi Muhammad dan dia tidak, kok sama?
Dan akhirnya berkaitan dengan para pelaku dosa besar. Bagi mereka, orang yang berdosa itu enggak apa-apa. Karena iman itu di hati. Mereka mengatakan kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah fala yadhurru ma'al imani ma'siyah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya bersama kekafiran sebuah ketaatan, orang kafir taat percuma. Orang kafir ngeluarin zakat percuma. Anda masuk Islam dulu baru zakat Anda bermanfaat. Orang kafir kurban percuma. Anda masuk Islam dulu baru kemudian kurban Anda bermanfaat. Kata mereka sebagaimana tidak bermanfaatnya bersama kekufuran sebuah ketaatan, maka bersama keimanan kemaksiatan pun tidak bermadarat. Waduh. Jadi orang muslim bermaksiat tuh nggak apa-apa, karena orang kafir taat juga percuma kan? Ini terlalu meremehkan perkara. Orang kalau sudah prinsip seperti ini, akhirnya dia dosa sana sini, yang kecil, yang besar, yang penting yakin. Rusak kalau begitu agama ini. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Tidak berlebihan, tidak juga mengurangi, tidak melampaui batas sampai mengkafirkan, tidak juga meremehkan sampai menganggap muslim kafir sama, yang tak dan yang tidak sama. No. Maka sikap wasatiyah, sikap pertengahan ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa besar, mungkin kita orangnya, mungkin orangnya ada di sekitar kita, dia adalah mukmin naqisul iman. Dia adalah mukmin tapi imannya sedang turun. Dia mukmin tapi imannya sedang jatuh. Cinta kita kepada dia karena dia mukmin muslim. Benci kita kepada dia karena dia bermaksiat. Lalu orangnya kita ingkari maksiatnya. Kemudian kita ingkari maksiatnya, nasihati orangnya, tutupi aibnya. Karena bisa jadi orang itu kita. Maka kita ingin sikap itu ada pada kita atau diberikan kepada kita. Anda bersikap adil seperti ini kepada orang lain pelaku dosa besar, suatu saat Anda melakukan dosa besar, maka kaum muslimin akan bersikap yang sama. Mereka tetap cinta karena Anda muslim, tapi mereka benci karena Anda bermaksiat. Tapi mereka akan ingkari maksiat Anda, mereka akan nasihati Anda, dan aib Anda akan mereka tutupi. Itulah sikap yang benar. Sikap pertengahan, semua kita mengalaminya. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga meremehkan, tengah-tengah. Maka para pelaku dosa besar adalah mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya kurang, mukmin yang imannya sedang turun. Tetap cinta kita kepada mereka karena dia adalah muslim, benci kita kepada mereka karena dia bermaksiat. Kita ingkari maksiatnya, kita nasihati orangnya, dan aib tersebut tutupi, karena suatu saat mungkin kita juga punya aib dengan dosa besar itu. Bukan malah disebar-sebarin. Inilah sikap ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga kemudian menganggap biasa dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sikap pertengahan ahlus sunnah wal jamaah terhadap orang-orang atau para pelaku dosa besar. Mungkin kita orangnya, mungkin orang-orang tersebut ada di sekitar kita. Ketika kita adil bersikap kepada orang lain, orang pun akan adil bersikap kepada kita suatu saat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.